Di sudut desa yang sunyi, jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah musola tua yang telah lama ditinggalkan. Musola itu berdiri tegak di tengah rimbunnya pepohonan, seolah menyimpan rahasia gelap yang tak terungkap. Penduduk desa menghindarinya karena mereka percaya bahwa musola itu dihuni oleh makhluk gaib yang mengerikan. Konon, setiap malam Jumat, suara tangisan dan bisikan-bisikan aneh akan terdengar dari dalam musola itu. Namun, yang paling menakutkan adalah cerita tentang hantu tanpa wajah yang sering terlihat berkeliaran di sekitar musola. Hantu itu digambarkan sebagai sosok tinggi dengan tubuh yang transparan, tetapi wajahnya kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Siapapun yang melihatnya akan mengalami nasib buruk. Bahkan, ada yang hilang tanpa jejak. Penduduk desa percaya bahwa hantu itu adalah arwah penasaran dari seseorang yang pernah meninggal di musola itu. Tetapi tidak ada yang tahu pasti siapa dia dan mengapa dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kini, musola itu menjadi tempat yang paling dihindari, bahkan di siang hari sekalipun. Namun, cerita tentang hantu tanpa wajah itu menarik perhatian sekelompok anak muda yang penasaran. Mereka memutuskan untuk menyelidiki musola tua itu, tanpa menyadari bahwa mereka akan menghadapi teror yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Kelompok anak muda itu terdiri dari 5 orang: Andi, Rina, Dika, Sari, dan Budi. Mereka adalah teman sekelas yang selalu mencari tantangan baru. Suatu malam, saat mereka berkumpul di rumah Andi, Rina menceritakan tentang musola tua dan hantu tanpa wajah yang konon menghuninya. Aku dengar, siapapun yang masuk ke musola itu akan melihat hantu tanpa wajah. Dan setelah itu, mereka akan hilang tanpa jejak, kata Rina dengan suara berbisik. Itu cuma cerita bohong buat nakut-nakutin anak kecil, sahut Dika sambil tertawa. Aku yakin itu cuma musola biasa yang sudah lama tidak dipakai. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi ke sana dan membuktikannya sendiri? Usul Andi. Aku penasaran, apa benar ada hantu di sana? Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk pergi ke musola tua itu malam Jumat depan. Mereka berencana untuk membawa senter, kamera, dan beberapa peralatan lain untuk merekam apapun yang mereka temukan. Malam Jumat tiba, dan langit gelap tanpa cahaya bulan. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun bergemerisik, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan rencana itu. Namun, kelompok itu tetap bersikeras untuk pergi. Mereka tiba di depan musola tua itu. Bangunannya terlihat sangat tua dan rapuh, dengan dinding yang penuh lumut dan atap yang hampir roboh. Pintu kayunya yang besar terlihat seperti akan jatuh setiap saat. Kita benar-benar akan masuk ke sana? Tanya Sari dengan suara gemetar. Ya, kita sudah sampai di sini. Tidak ada gunanya mundur sekarang, jawab Andi sambil membuka pintu musola itu. Begitu mereka masuk, suasana di dalam musola terasa sangat dingin dan menyesakan. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Mereka menyalakan senter dan mulai menjelajahi ruangan itu. Setelah beberapa menit menjelajahi musola, tiba-tiba senter Andi mulai berkedip-kedip, lalu mati. Apa yang terjadi? Tanya Andi sambil mencoba menyalakan senternya kembali. Tiba-tiba, Rina berteriak, "Lihat, ada sesuatu di sana." Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk Rina. Dan di sana, di sudut ruangan, mereka melihat sosok tinggi dengan tubuh transparan. Sosok itu perlahan mendekat, dan mereka bisa melihat bahwa sosok itu tidak memiliki wajah. "Hantu tanpa wajah," teriak Sari sambil berlari ke arah pintu. Namun, pintu musola itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, dan mereka tidak bisa membukanya. Hantu itu semakin mendekat, dan mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Kita harus keluar dari sini," teriak Budi, tetapi tidak ada jalan keluar. Saat hantu itu hampir menyentuh mereka, tiba-tiba Andi melihat sesuatu di lantai. Itu adalah sebuah buku tua yang tergeletak di sudut ruangan. Ia segera mengambilnya dan membuka halaman pertama. Di dalam buku itu, tertulis sebuah cerita tentang seorang imam yang dikhianati oleh penduduk desa. Imam itu dikubur hidup-hidup di dalam musola ini, dan arwahnya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menemukan jasad imam itu
dan memberinya pemakaman yang layak. Kita harus mencari jasad imam itu, kata Andi sambil menunjukkan buku itu kepada teman-temannya. Mereka segera mencari petunjuk di dalam musola, dan akhirnya menemukan sebuah pintu tersembunyi di bawah lantai. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu, dan menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang gelap. Ruangan bawah tanah itu penuh dengan debu dan laba-laba. Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah peti mati tua yang terbuat dari kayu. Dengan gemetar, mereka membuka peti mati itu dan menemukan jasad imam yang sudah menjadi kerangka. Kita harus membawanya keluar dan memakamkannya dengan layak, kata Andi. Mereka bekerja sama untuk membawa jasad itu keluar dari ruangan bawah tanah. Begitu mereka keluar, hantu tanpa wajah itu tiba-tiba menghilang, dan suasana di dalam musola menjadi lebih tenang. Keesokan harinya, mereka mengadakan upacara pemakaman untuk imam itu di pemakaman desa. Penduduk desa yang mendengar cerita mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah upacara selesai, musola tua itu tidak lagi terasa menyeramkan. Suara tangisan dan bisikan-bisikan aneh tidak pernah terdengar lagi, dan hantu tanpa wajah pun tidak pernah muncul kembali. Kelompok itu merasa lega karena telah berhasil memecahkan misteri musola tua itu. Namun, di suatu malam yang sunyi, saat mereka berkumpul di rumah Andi, tiba-tiba senter di ruangan itu mulai berkedip-kedip, dan mereka merasakan hawa dingin yang familiar. Apakah hantu tanpa wajah itu benar-benar telah pergi, ataukah itu hanya awal dari teror yang baru?